pagi anak-anak. Alhamdulillah, semua pasti pada semangat ya, karena pagi-pagi pastinya semua sudah pada sarapan, ya kan? Ada yang belum sarapan? Ya, sudah sarapan semua. Alhamdulillah, pantesan kok semuanya semangat-semangat. Ya, ini adalah kelas 7A ya, bener ya? Oke, sebelum itu, Ibu kok lihat-lihat ada sampah ya di bawah meja kalian? Itu tolong dibersihkan terlebih dahulu ya. Karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Ya, silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ini ya. Ada yang tahu kelasnya, ketua kelasnya siapa? Oh, Mas Irfan. Ya, silahkan dipimpin doa dulu ya, Mas Irfan. Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan kembali pada kelas 7A. Oke, kelas 7A, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua, alhamdulillah. Ya, Ibu panggil yang pertama Adam. Oh, ada. Yang kedua Anggi. Ada. Yang ketiga Irfan. Keempat Malik. Ada. Elsa. Oke, masuk semua ya anak-anak. Baiklah anak-anak, jadi kita mulai ya pelajaran pada hari ini. Ada yang tahu kita ada pertemuan keberapa hari ini? Ya, ketiga. Jadi sebelumnya Ibu mau suruh kalian untuk buka buku cetaknya ya, halaman 21. Oke, kita hari ini belajar tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Betul bukan? Ya, betul sekali. Oke, jadi poin yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara kalian ada yang tahu tuh apa pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, betul sekali. Jadi iman itu adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, yang menciptakan dunia itu ada, yang menciptakan langit dan bumi itu sebetulnya ada. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar di hati kita, agar kita itu tahu ya seberapa besar keimanan kita, seberapa besar keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini kalau Allah itu ada. Jadi kalian harus selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah, harus dalam khusyuk dalam sholat misalnya. Jadi kalau kalian tuh sholat, kalian harus khusyuk ya anak-anak. Khusyuk itu artinya kalian harus fokus. Kalian dalam sholat itu, kalian tidak boleh memikirkan hal-hal yang di luar nalar misalnya. Kalian harus tetap fokus. Kalian beribadah di situ. Nah, poin yang kedua adalah makna dari Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama Allah yang baik. Nah, nama Allah yang baik itu ada apa saja? Ada berapa? Ada 99. Ada yang hafal nih dari kalian? Oke, minggu depan Ibu suruh hafalkan ya. Ya, jadi Asmaul Husna itu ada beberapa, saya Ibu sebutkan dulu. Yang pertama adalah Al-Alim yang artinya Maha Mengetahui. Yang kedua Al-Khabir yang artinya Maha Teliti. Yang ketiga As-Sami yang artinya Maha Mendengar. Yang keempat Al-Basyir artinya Maha Melihat. Jadi yang tadi itu bukan Al-Sami ya, tapi As-Sami artinya Maha Mendengar. Kalau al sama al itu beda. Al sama as itu beda lagi ya. Beda lagi maknanya nanti. Jadi tadi itu yang benar As-Sami. Nah, yang ketiga yaitu kita bagaimana sih cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi anak-anak, yang pertama itu kita harus mencintai ilmu pengetahuan. Kita tuh harus cinta apa yang kita pelajari. Misalnya kita tuh harus cinta hari ini tuh kita belajar tentang apa. Hari ini tuh kita misalnya belajar tentang seperti yang tadi Asmaul Husna, kita tuh harus mencintai Asmaul Husna. Kita tuh harus bisa mengikhlaskan, harus bisa meneladani gitu ya. Nah,
Yang kedua adalah gigih dalam mencari ilmu. Gigih dalam mencari ilmu itu artinya kita harus bersungguh-sungguh, kita itu harus semangat, kita tuh harus enjoy, misalnya kita tuh harus senang apa yang kita pelajari pada hari ini, kita tuh agar ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita tuh senang, kita itu enjoy, kita itu merasa bahagia apa yang kita pelajari hari ini, jadi kita tuh bisa dapat mengingatnya dengan baik, dan kita dapat mengingat terlebih dahulu, mengingat yang akan datang nanti. Jadi kalau dalam hal belajar kita akan lebih mudah, begitu ya. Adapun yang ketiga, kita juga harus teliti dalam berbuat. Seperti nama Allah yang atas tadi ya, itu adalah Al-Alim, Al-Kabir, yang artinya Maha Teliti. Jadi teliti dalam berbuat itu artinya contohnya kita itu harus seperti mengerjakan tugas, kalian harus teliti. Terus seperti belajar, kalian harus teliti. Misalnya kalian memilih barang, itu juga harus teliti ya anak-anak. Nah, untuk yang terakhir itu adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja sih hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang pertama adalah selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti contoh kalian misalnya sedang kesulitan dalam mengerjakan UAS misalnya. Kalian itu selalu ada. Kalau misalnya kalian berdoa, itu kalian dapat pikiran yang baik, masukan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalian harus langsung bisa mengerjakan gitu loh. Kalian ingat apa yang kalian pelajari tadi malam misalnya gitu. Terus yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Kalau kalian sebelum UAS misalnya, sebelum UTS, sebelum ulangan, kalian berdoa terlebih dahulu, kalian pasti akan lebih tenang, kalian pasti akan lebih enjoy, bisa mengerjakan dengan baik dan teliti. Seperti itu. Terus yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Jadi kalau misalnya kalian sedekah, misalnya hari Jumat nih, anak laki-laki terutama, kalian sedekah di Jumat berkah atau di musola, di masjid. Kalian sedekah itu misalnya 2.000 ya. Terus kalian esok harinya itu mendapat rezeki. Mendapat rezeki itu 20.000, misal dikasih orang tua kalian itu mendapatkan rezeki, misalnya gitu. Terus merasa ruginya itu kalian tuh gak akan merasa rugi gitu loh. Kalian tuh selalu mendapat imbal balik, selalu mendapat berlipat-lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, sampai di sini pertemuan atau pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Iya, ibu lupa, ibu mau kasih sesuatu hadiah buat kalian. Ada yang tahu nggak hadiah itu apa? Jadi di sini dari awal ibu masuk itu ibu sudah memperhatikan siapa yang menjawab pertanyaan dari ibu, siapa yang memperhatikan dengan benar, siapa yang tidak rame, dan siapa yang mencatat apa yang ibu ucapkan tadi ya. Jadi ibu mau kasih hadiah untuk kalian. Nah, hadiah itu ibu akan berikan kepada Mbak Elsa, karena Mbak Elsa sudah menjawab pertanyaan dengan ibu dengan benar, terus sudah mencatat, dan Mbak Elsa dapat berhak ibu apresiasi atas apa yang Mbak Elsa kerjakan pada pembelajaran hari ini. Jadi Mbak Elsa bisa langsung aja ambil hadiahnya di meja ibu ya. Baiklah anak-anak, ibu rasa cukup pertemuan pada hari ini karena kalian mungkin mau istirahat ya. Jadi tugas-tugas atau minggu depan ibu bakal itu ya, saya minta tolong semuanya hafal nama-nama Asmaul Husna. Jadi minggu depan kita presentasikan, kalian maju ke depan hafalan Asmaul Husna tadi. Oke, ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Jangan lupa nanti di rumah diulang-ulang kembali, dibaca catatannya agar minggu depan kalian bisa belajar dengan mengulang-ulang apa yang ibu terangkan pada hari ini. Baiklah, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.